Dia kasih tanggal di mana dia komen dan dia kasih juga jamnya kapan dia komen. Untuk membuktikan nih, apakah omongannya dia itu sesuai sarang begal. Dan katanya itu jadi target operasi gitulah. Wow. Oke, selamat malam dan selamat datang kembali di Hex. Ya, malam ini sesuai dengan yang ada di judul, kita akan membahas rumor-rumor tentang rumah besar terbengkalai yang kemarin sempat aku telusurin di Outside Room. Dan selain Outside Room, kemarin aku juga sempat eksperimen di sana buat ninggalin kamera selama 1 jam 40 menit. Dan hasil dari eksperimennya sendiri itu menurutku cukup menarik, di mana terekam banyak sekali hal, bahkan terekam suara-suara kayak jeritan, suara-suara anak kecil, dan itu serem banget sih menurutku. Kalau misalnya kalian belum nonton videonya, silahkan langsung aja klik linknya tuh di atas. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah nonton videonya, silahkan balik lagi ke video ini, karena di sini aku menemukan informasi-informasi yang cukup menarik tentang rumah besar terbengkalai itu, dan semuanya akan dirangkum dalam Hex, Believe It or Not. Jadi, minggu lalu aku menemukan sebuah rumah besar terbengkalai yang menurutku rumah ini cukup serem. Dan akhirnya aku memutuskan buat bikin outside room di sana. Nah, selain bikin outside room, aku juga bikin eksperimen untuk meninggalkan kamera selama 1 jam di tempat itu. Singkat cerita, setelah aku menelusuri rumah itu, aku uploadlah video outside roomnya. Dan ternyata di situ menuai banyak banget komentar. Yang menarik adalah ternyata ada beberapa orang yang merasa tahu tentang rumah tersebut. Bahkan ada yang mengaku bahwa rumahnya tuh deket sama rumah besar terbengkalai itu. Nah, di sini aku bakal coba buat bacain komentarnya, karena ada satu komentar nih yang ngasih informasi dan menurutku informasinya menarik banget buat dibahas di video kali ini. Oke, kita langsung aja. Nah, ini dia videonya menelusuri rumah besar terbengkalai, dan kita langsung aja ke bagian komentar. Karena menarik-menarik banget cuy komentar-komentarnya tuh. Dan ada satu sih yang menurutku, nah ini dia nih yang panjang banget nih. Dari Suzana. Oke ya. Suzana. Oke, Suzana ya. Serem juga namanya. Oke, kita langsung baca aja komentarnya. Ini menarik menurutku. Mas Alvin, saran saya jangan ke rumah itu lagi. Soalnya aku tahu rumah itu emang udah nggak ditinggalin sejak tahun 94 kalau nggak salah. 94 tuh berarti kalau sampai sekarang 26 tahun cuy. Menurut si Susana ini rumah itu berarti kosong dari 26 tahun yang lalu. Wow, ngeri juga sih. Jadi opaku punya temennya opaku ini punya anak cowok. Sebut saja si A. Nah, si A ini kerja di Jakarta dari tahun 70-an sampai sekarang kayaknya kalau masih hidup. Si A sudah punya anak, kuliah di Semarang, terus dibeliin rumah walau gak ditinggali. Berarti maksudnya dibeliin rumah tuh rumah yang terbengkalai itu ya kayaknya ya. Karena dia ngekos deket kampusnya. Anaknya si A sudah menikah dan punya anak. Istrinya bule. Mereka sekarang tinggal di Bekasi. Nah, rumahnya nggak keurus. Mau dijual juga nggak ada yang beli soalnya aksesnya ribet. Dulu si A atau bapaknya katanya rencananya mau bikin rumah gede untuk bisnis konveksi. Plus tempat tinggal keluarga besarnya di situ. Menurut kabar burung, pernah ada yang meninggal di situ karena tawuran pelajar. Bukan tawuran sih, tapi berkelahilah pakai senjata tajam. Waduh, ngeri juga. Terus pernah juga ada yang bunuh diri di situ, minum racun sama anaknya masih kecil. Masalah ekonomi. Lalu dengar-dengar ada nenek-nenek juga meninggal di situ. Identitasnya nggak jelas, kayaknya nenek-nenek gelandangan gitu. Oke, ini rumah kalau menurut si Susana ini ya, cerita dari rumah ini tuh ngeri banget gitu, kelam banget gitu kayaknya. Banyak orang yang udah meninggal di situ, bla bla bla. Oke, kita lanjut dulu aja. Setahu saya itu sih infonya. Alamatnya saya gak tulis karena privasi dan Mas Alvin juga di awal video gak mau share tempatnya. Saya paham sih. Gitu aja. Oh iya, di kamar mandi yang ada batapnya, dulu rumornya orang yang bunuh diri di dalam batapnya situ, Mas. Belakang rumah outdoor, mau dibikin konveksi tadinya. Kalau mau uji nyali, coba di batap itu Mas, atau begitu masuk pintu utama, lurus terus, serong kanan sampai ketemu ruangan. Nah, boleh tuh Mas Alvin di situ tempat nenek-nenek gelandangan meninggal. Bentar, kalau lurus dari pintu utama, terus serong kanan, itu berarti adalah bangunan paling belakang dari rumah ini.
yang bangunan itu nggak aku samperin waktu aku kesana, karena menurutku bangunannya ada di ya tengah-tengah semak belukar gitu. Aku malas kesana, takutnya ada ular sih. Jadi ya aku putuskan buat gak kesana. Tapi katanya si Susana ini, nenek-nenek gelandangannya itu meninggalnya di area itu. Oke, tapi aku agak mikir sih, gimana ceritanya nenek-nenek bisa nyampe di tempat itu? Karena rumah ini ada di bagian atas banget dari jalan gitu kan. Dan kalau misalnya orang nggak bener-bener ngeliatin itu, mungkin orang nggak akan tahu di situ ada rumah segede itu. Karena dari luar bener-bener kayak hutan aja gitu, nggak kelihatan sama sekali. Genteng rumahnya pun nggak kelihatan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang tahu di situ ada rumah, berarti kemungkinannya cuma dua. Antara dia orang situ, atau dia iseng-iseng nyobain buat masuk terus naik ke atas. Karena aku sendiri pun tahu rumah itu juga karena aku iseng-iseng naik ke atas dan ternyata nemuin rumah itu gitu. Yaudah kita lanjut lagi karena masih panjang nih ceritanya. Gedung sebelah mau dibikin kantor konveksinya itu mas. Di lantai atas kalau malam suka ada yang nangis mas, kata teman saya. Waktu SMA pernah mabuk di balkon situ soalnya. Ya mungkin halusinasi mereka aja. Haha, oh iya catat ya mas, aku nulis komen ini tanggal 24 Desember 2020 jam 11.07 PM. Nah kita nanti lihat kamera sama audio apa yang kita dapat di rumah ini. Cocok gak sama apa yang saya jelasin di atas? Harusnya ada suara nenek-nenek, ibu atau anak kecil yang bunuh diri pakai racun. Gila. Aku langsung merinding sih. Ini aku langsung merinding sih bangke. Orang yang bunuh diri mungkin teriak atau suara kursi diseret. Sama suara cewek nangis di lantai atas. Atau suara senjata tajam beradu. Mungkin dari pelajar yang tewas berkelahi di situ dulu. Atau suara pelajar meringis kesakitan. Ya sekitar itulah paling harusnya penampakan video atau audionya. Well, si video lanjutannya. Aku penasaran sumpah. Hehe, dah lama gak kesono. Nah itu tadi adalah cerita dari si Susana ini ya. Aku cukup merinding sih sama komennya dia ini. Dan kalian bisa lihat komennya dia ini 3 hari yang lalu. Ya walaupun ada tulisannya diedit, itu sebenarnya udah ada dari semenjak 3 hari yang lalu itu. Oke ya, jadi aku bisa pastikan kalau dia nggak mengedit setelah aku upload yang hasil eksperimennya. Nah, menurut si Susana ini, sejarah dari rumah besar terbengkalai itu tuh kelam banget. Pertama, rumah itu ditinggalkan selama 26 tahun. Kedua, ada anak pelajar yang meninggal di situ karena berantem pakai senjata tajam. Ketiga, ada seorang nenek ya homeless meninggal di sana. Terus ada juga seorang ibu dan anaknya meninggal karena bunuh diri menggunakan racun. Ini kelam banget sih. Rumah ini kelam banget menurut cerita si Susana ini. Masalah sejarahnya kita nggak bisa tahu kebenarannya. Kita nggak bisa cek juga kebenarannya. Dan belum tentu juga rumah yang dimaksud sama si Susana ini beneran rumah yang aku datengin itu. Karena aku nggak kasih tahu alamat rumahnya, aku nggak kasih lihat lingkungan sekitarnya, jadi ya belum tentu sama aja, ya kan? Kita nggak bisa memvalidasi cerita dari Susana ini tentang sejarah rumah tersebut. Cuman yang bikin aku heran di sini, si Susana ini kan komen itu sebelum aku upload video eksperimennya, dan ternyata dia bahkan berani untuk menantang. Dia kasih tanggal di mana dia komen dan dia kasih juga jamnya kapan dia komen. Untuk membuktikan nih, apakah omongannya dia itu sesuai atau enggak sama hasil eksperimennya. Dan si Susana ini nebak kalau kemungkinan akan ada suara yang bersangkut paut sama cerita sejarahnya dari rumah ini. Yaitu suara anak kecil, suara perempuan, terus suara teriakan, suara rintihan. Yang dimana ternyata, cuy, hasil dari aku eksperimen meninggalkan kamera selama 1 jam 40 menit itu di sana, itu merekam semua suara-suara tersebut. Ada suara ketawa, ada suara jeritan, ada suara anak kecilnya, terus ada suara bahkan ada suara kayak cewek disiksa, teriak-teriak, merintih. Terus ada juga suara bentakannya. Dan itu semua udah aku rangkum di video eksperimen Six Room yang sebelumnya. Kalian kalau belum nonton, kalian harus
tonton dulu deh, serius. Aku nggak tahu gimana sih Susana ini bisa menebak. Mungkin ya kalau ceritanya dia tadi kan ada teman SMA-nya yang suka mabuk di sana. By the way, bagian itu jangan ditiru ya. Suka mabuk di sana dulu gitu. Dan dia ini suka denger suara-suara kayak cewek nangis dan sebagainya gitu. Ya mungkin itu halusinasi ya, karena kondisinya lagi high. Tapi kenapa suara semacam ini juga kerekam di kamera, itu dia fakta yang bikin aku merinding gitu loh. Aku nggak tahu sih. Aku beneran nggak tahu sih. Cuman menurutku ini seru aja untuk dibahas. Jadi ya gimana deh menurut kalian? Apakah kalian percaya sama cerita si Susana ini? Karena gimana pun kita juga nggak bisa memastikan apakah ceritanya memang seperti itu. Dan ya kita nggak bisa memvalidasi kebenaran dari ceritanya si Susana ini, gitu kan? Ini menarik sih. Nah sekarang kita coba cek ya komentar-komentar yang ada di video Six Room. Hasil eksperimen aku meninggalkan kamera di sana selama 1 jam. Ada satu komen, sebenarnya jujur aja agak sepemikiran gitu sama aku. Dari Ika Arya 1 hari yang lalu. Suara-suara itu bikin aku ngehalu kalau ada anak kecil dan perempuan, mungkin ibunya yang lagi dianiaya. Mungkin dulunya ada macam KDRT di rumah itu. Mungkin. Nah, nggak tahu kenapa, aku juga berpikiran hal yang sama. Sebenarnya nggak memastikan tentang itu ya. Tapi maksudku, waktu aku dengerin suara-suara itu, entah kenapa di imajinasi terliarku itu ada suatu aktivitas di mana seorang anak kecil dan seorang perempuan itu mereka sedang berteriak-teriak gitu. Karena dari suaranya itu kayak gitu. Mereka lagi berteriak, ada yang jerit, terus ada part yang beneran kayak suara anak kecil yang ngomong terus atau mungkin berisik kali ya. Terus ada suara orang dewasa yang bentak gitu. Ya kayak ginilah, tepatnya kayak gini suaranya. Nah, menurutku itu suaranya kedengaran kayak gitu. Anak kecil lagi berisik gitu, terus tiba-tiba ada orang dewasa yang ngebentak. Nah, balik lagi, aku ninggalin kamera itu tuh sekitar 1:30 sampai 1:30 lebih gitu kan. Mana ada anak kecil yang nggak tidur di jam segitu, bahkan sampai ada orang dewasa nih yang ngebentak anak kecilnya di jam segitu. Apalagi faktanya di daerah rumah itu tuh nggak ada rumah warga lah. Ada sih rumah, cuman agak jauh di belakang gitu loh. Nah, kalau misalnya rumah sejauh itu aja bisa kedengeran suaranya, itu cukup aneh sih. Harusnya itu ketutup sama suara berisiknya jalan. Tapi enggak, ini jelas di kamera gitu kan. Ya, aku nggak tahu deh, itu aneh aja buat aku gitu. Nah, kita lanjut. Setelah aku mengupload video yang kedua, yaitu video hasil eksperimennya, ada yang kirim ke aku sebuah email dari Sabto Fajar Nugroho. Dan menurutku ini isi emailnya menarik juga nih. Judulnya, sekedar informasi mengenai rumah besar terbengkalai. Arjen. Oke, kita baca ya, kita baca. Assalamualaikum Bang Alvin. Waalaikumsalam. Nama saya Sapot. Sering dipanggil gitu sih. Sapot. Oh, Sabto. Sabto dipanggilnya Sapot. Oke. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa biar akrab aja ya Sapot. Ya Pot. Sekedar mau ngasih info aja nih seputar rumah terbengkalai yang baru-baru ini Bang Alvin explore. Kebetulan nih, saya dan teman-teman saya juga barusan explore ke sana semalam. Oke, mantap sekali. Ternyata aku tanpa menyebutkan rumahnya di mana, ada yang tahu gitu loh. Itu rumahnya di mana sampai ada yang ikut explore di sana. Kita 2 kali datang ke sana. Hari pertama itu hari Jumat sekitar jam 4 sore buat survei lokasi dan explore syuting hari Sabtu malam sekitar dini hari. Hari pertama kita tanya ke warga sekitar yang rumahnya nggak jauh dari rumah tersebut. Letaknya cuma beberapa meter ke belakang dari rumah itu. Oke, kemarin ada ya Bon ya? Rumah di belakang rumah itu ada ya? Kok aku nggak lihat kayak cuman toko-toko kecil doang ya aku lihatnya? Ya, setauku sih gitu ya. Tapi aku nggak tahu nih yang dimaksud sama si Sapot ini rumahnya sama nggak sama yang aku datengin, itu dia ya.
Yaudah, intinya dia bilang dia tanya-tanya ke warga sekitar tentang rumah itu. Katanya sudah hampir 15 tahun lebih rumah itu ditinggal dan banyak kejadian janggal sewaktu rumah masih dihuni. Oke, yang ini bilang 15 tahun lalu ditinggal, berarti sekitar 2005. Yang tadi, si Susana tadi bilang kalau rumah itu kosong dari 94. Cuman kalau dipikir lagi memang kalau 94 itu kosong dan tidak pernah ditempati sama yang punya rumah. Terus siapa tadi? Ibu sama anak yang meninggal, terus nenek tadi, terus anak pelajar yang di sana. Itu mereka siapa? Terutama yang ibu sama anak ini sih. Itu mereka siapa? Kan yang punya rumah itu tadinya kan nggak ada cerita aneh-aneh kan. Dia kan cuman ya ceritanya punya anak, terus anaknya dibeliin rumah bla 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 bla. Nggak ada cerita tentang keluarga dari si pemilik rumah. Atau mungkin rumah ini dikontrakin atau semacamnya gitu ya. Karena kalau kosong dari 94 ini dan nggak pernah sama sekali ditempatin, terus siapa yang meninggal gitu kan? Nah mungkin kalau kita cocok logi sama si Sapot ini ceritanya ya mungkin dari 94 itu ditempatin sampai 2005 gitu. Dan yang nempatin itu orangnya ganti-ganti, entah itu ngontrak mungkin atau semacamnya lah. Itu kalau cocok logi ya. Tapi yang pasti ada misinformasi di sini dari si Mas Sapot ini sama Susana tadi. Yang tadi bilang 94, yang ini 15 tahun lalu berarti 2005. Oke, kita lanjut dulu aja. Kita skip bagian itu ya, karena di sini dia bilang tolong misal Bang Alvin baca email saya, sensor di bagian yang berhubungan dengan bla 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 bla. Cukup Mas Alvin aja yang tahu gitu. Jadi si Sapot ini cerita juga kalau di situ ada beberapa tragedi yang cukup mengerikan gitu terjadi di rumah itu. Oke, kita skip di bagian itu. Kita lanjut lagi. Dan di hari kedua saat syuting kita kembali ketemu dengan keponakan dari warga yang sebelumnya memberikan kami informasi dan kesaksian. Dan ternyata rumah kosong di samping kanan rumah terbengkalai tersebut sedang dalam pengawasan polsek setempat. Dikarenakan sempat dijadikan sarang begal dan gangster. Dan menurut informasi yang kami dapat sampai sekarang masih sering dipakai untuk minum-minum dan kumpul-kumpul secara diam-diam di rumah kosong samping lokasi syuting itu. Sampai-sampai saat semua senjata yang ditinggalkan ada di sana dan disita warga setempat. Jadi hati-hati Bang Alvin, jangan sampai sendirian dan lengah kalau di situ. Ini sih yang serem tuh ini sih. Ini menurutku gong paling seremnya gitu. Katanya Mas Sapot ini, rumah kosong yang ada di sebelah rumah yang kemarin aku samperin itu adalah sarang begal. Dan biasa buat minum-minum bla bla bla. Dan katanya itu jadi target operasi gitulah. Wow. Oke, kita lanjut dulu aja karena masih ada ya. Dan saya mau menambahkan soal rumah terbengkalai tersebut. Rumah itu benar-benar dalam keadaan kosong tanpa ada satu orang pun di dalamnya. Kami eksplor ke setiap sudut bangunan sampai ke ujung ruangan dekat taman belakang. Entah itu kanan atau kiri kami sambangi. Bahkan sampai ke lantai 2 pun kami sambangi. Jadi kalau di video Bang Alvin sampai mendengar suara teriakan, siulan, ketawa, langkah kaki, itu semua benar. Dari makhluk penunggu rumah tersebut, bukan dari manusia. Karena itu semua kami alami selama saat kami syuting di sana. Jadi sekian Bang Alvin, maaf kalau terlalu panjang karena saya hanya ingin menyampaikan info siapa tahu bisa bermanfaat. Dan sesama YouTuber dari Semarang, saya doakan sukses selalu Bang Alvin, semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah. Wassalamualaikum. Amin, makasih. Oke, by the way, ini Mas Sapot nggak ngasih tahu ini ya, YouTube-nya ya. Sayang banget, kenapa nggak ditaruh sekalian gitu, biar kalau misalnya kalian pengen cari videonya mereka, yang mereka kesana, dan emang ada suara-suara yang seperti itu, kan kalian bisa langsung ke channelnya aja. Ya mungkin kalau Mas Sapot nonton video ini silahkan tulis aja di kolom komentar ya, channelnya apa ya. Oke, kalau kesaksian dari Mas Sapot ini katanya mereka waktu syuting di sana juga dengar hal-hal semacam itu. Entah jejak kaki lah, entah suara teriakan lah, dan sebagainya. Tapi sebenarnya waktu aku di sana, waktu aku outside room dan aku muter-muterin tuh rumah, kita nggak dengar suara apapun. Kita nggak merasa terganggu sama suara-suara aneh gitu sama sekali nggak. Walaupun kita deg-degan dan kita takut, beneran takut. Tapi ya ditahan aja gitu kan. Ya walaupun kita takut tapi kita nggak dengerin suara aneh-aneh sama sekali. Tapi justru waktu kita ninggalin kamera di sana lah yang akhirnya malah merekam suara-suara aneh tersebut. Jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah kalau cerita dari Susana tadi emang bener, berarti semua yang terekam
di kameraku selama 1 jam 40 menit itu memang sebuah keanehan. Sesuatu yang sulit untuk dijelaskan gitu. Karena entah kenapa yang diomongin sama si Suzana ini itu sama yang kerekam di kameraku. Dan kemungkinan kedua, kalau misalnya rumah yang dimaksud sama Mas Sapot ini sama dengan rumah yang aku samperin, ya kemungkinan suara-suara yang kerekam di kameraku itu ya orang-orang yang mungkin lagi kumpul di rumah sebelah. Yang katanya tadi itu adalah orang-orang yang lagi minum-minum dan semacamnya. Tapi kenapa ada suara anak kecilnya, itu dia sih. Kenapa juga ada suara perempuannya? Ih, kok ngeri ya bahas kayak gini ya? Kalau masalah setan-setan tadi kok kayaknya malah aman aja gitu. Tapi kalau ngomongin manusianya kok malah ngeri banget kayaknya. Ya tapi menurutku pastinya, aku nggak tahu ya siapa yang bener antara Suzana ini atau Mas Sapot ini. Karena sekali lagi aku nggak kasih tahu tempatnya di mana. Jadi bisa jadi Suzana sama Mas Sapot ini itu sedang membahas rumah yang berbeda sama rumah yang aku samperin kemarin. Bisa jadi bentuknya aja yang sama gitu. Menarik. Ada penjelasan tentang mistisnya, tapi juga ada penjelasan tentang dunia nyatanya gitu. Bisa jadi itu mungkin orang-orang kumpul minum, bisa jadi itu memang suara-suara dari tragedi rumah sebelumnya. Ini menarik banget sih. Ya, tapi kayaknya untuk pembahasan rumah besar terbengkalai itu kita hentikan sampai sini aja. Jujur, aku takut buat bahas rumah ini gitu. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu cerita di balik rumah tersebut. Jadi kita hentikan sampai sini aja. Ini cukup menarik menurutku, dan gimana menurut kalian? Kalian lebih percaya yang mana antara dua penjelasan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kayaknya itu dulu aja Hex Believe It or Not kali ini. Ya, aku menganggapnya ini obrolan santai aja sambil nunjukin ke kalian kalau aku sebenarnya juga baca komentar gitu kan. Karena ada beberapa orang yang nanyain gitu, sebenarnya aku tuh bacain komentar gak sih? Aku bacain cuy, aku bacain komentar. Tapi kenapa kok jarang love, like, dan sebagainya? Karena jujur aja aku nggak mau nge-trigger kalian komen hanya karena love atau like. Tapi kalau misalnya emang bener-bener ada yang aku pengen love karena aku respect sama komentarnya, ya aku love gitu. Oke, itu dulu aja video kali ini, dan jangan lupa buat kalian semua like, komen, dan subscribe. Dan seperti biasa untuk penutup, jangan terlalu percaya dengan apapun yang kalian dengarkan dan kalian lihat di video ini. Karena kebenarannya masih kembali ke apa yang kalian percayai masing-masing. Dan cukup jadi penikmat cerita dari dunia lain aja, dan tetap jadi pejalan di dunia nyata. Saya Alvin Fajrin, selamat malam.